Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga berdasarkan kisah nyata dengan judul Ani si penjual risol. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so just try keep up with me. Risol mayonya bu, cuma 2000-an aja, ucap Panik berteriak sambil ia mengelilingkan jualannya. Mbak Ani, Mbak, panggil seseorang wanita sambil terus berlari ke arah Ani. Ani yang mendengar namanya dipanggil pun sontak melihat ke belakang. Mbak Ira, kenapa lari panggil saya? Tanya Ani setelah Ira sudah berdiri tepat di hadapannya. Mau beli risol Mbak Ani, jawab Ira dengan nafasnya yang masih naik turun begitu cepat. Walah, tak kira ada apa Mbak sampai lari-larian begitu. Mau berapa Mbak? Saut Ani. 40.000 aja Mbak Ani, ucap Ira sambil menetralkan pernafasannya. Masya Allah, banyak sekali Mbak belinya. Lagi ada tamu ya Mbak di rumah? Tanya Ani berbahasa basi karena biasanya Ira hanya membeli 10.000 saja setiap harinya. Iya Mbak, mertua katanya mau main ke rumah nanti siang. Ya, daripada bingung mau nyuguhin apa, mending tak beliin risol mayo aja di Mbak Ani. Selain harganya terjangkau, rasanya juga enak banget. Dari dulu pertama jualan sampai sekarang gak pernah berubah, jawab Ira. Ia memuji dagangan Ani karena ia termasuk salah satu pelanggan tetap. Iya, alhamdulillah Mbak, kalau harga sama rasanya cocok di lidah Mbak Ira. Biasanya mah ada yang bilang saus mayonya terlalu kecut lah, apa terlalu manis lah. Ya maklum sih ya, setiap orang pasti beda-beda seleranya, saut Ani sambil membungkus pesanan Ira. Iya bener, yang penting jualannya jujur, bersih, soal rasa biar mereka sendiri yang atur. Ya gak Mbak Ani, ucap Ira. Iya Mbak. Oh ya Mbak, ini pesanannya udah jadi. Karena Mbak Ira sudah jadi pelanggan tetap aku dan hari ini beli banyak, ini aku bonusin 3 ya Mbak buat nambah. Saut Ani sambil menyerahkan sekresek risol mayo kepada Ira. Wah, emang baik bener deh Mbak Ani ini. Gak heran kalau jualannya selalu habis terus setiap harinya. Semoga rezekinya lancar terus ya Mbak, ucap Ira bahagia karena mendapat bonusan dari Ani. Tak lupa pula ia mendoakan yang terbaik untuk Ani. Amin. Makasih Mbak doanya. Semoga doa baik kembali ke diri Mbak Ira juga ya, saut Ani diakhiri dengan senyuman manisnya. Sama-sama Mbak. Ngomong-ngomong, kenapa harganya nggak dinaikin aja sih Mbak? Sayang lo, risol mayo seenak ini dijual 2000-an. Kalau dijual 2500 atau 3000 kan mending Mbak, tanya Ira sebelum pergi. Dari dulu ia memang selalu kepikiran jika ada makanan yang menurutnya enak tapi dijual terlalu murah, menurutnya kurang pas saja. Maklumlah, dia tadinya anak kota lalu pindah ke desa ikut suaminya. Enggak Mbak, kalau harga dinaikkan belum tentu mereka mau beli lagi. Apalagi banyak yang udah tahu kalau risol mayo aku ini cuma 2000-an aja. Jadi ya paling porsinya yang aku kurangin dikit daripada ngerubah harga, jawab Ani. Sebenarnya Ani juga ingin menaikkan lagi harga jual risolnya, tapi apalah daya, dia hidup di kampung yang notabene semua orang pengen apapun serba murah tapi enak dan banyak porsinya. Oh alah gitu ya Mbak. Ya sayang banget Mbak, kalau saran aku mah pindah jualan di kota aja Mbak. Bukalapak kasih harga satu risol 5.000, tapi porsi agak digedein dikit, juga itu pasti laku keras Mbak. Apalagi risol Mbak Ani ini enak loh. Aku juga baru nemu risol seenak ini. Ini aku jujur loh Mbak, gak dilebih-lebihkan. Kalau risol Mbak Ani ini gak enak, gak bakalan deh aku langganan di Mbak Ani. Percaya deh Mbak, kalau Mbak pengen sukses, suatu saat Mbak merantau di kota, Mbak terus jualan risolnya,
Dijamin laris mbak, asli. Nanti aku bantu cari penginapan sama tempat yang strategis deh. Kalau enggak mbak bisa tidur di rumah aku sama mama. Saud Ira cerewet. Ia benar-benar sepeduli itu dengan Ani. Padahal mereka berdua tidak ada hubungan darah apapun. Ya ampun, makasih loh sarannya. Ya insya Allah lah. Nanti kalau udah ada rezeki lebih, aku juga mau merantau mbak. Makasih banyak ya mbak udah dukung aku, ucap Ani terharu. Iya tenang aja mbak Ani. Ya mbak udah aku anggap kayak kakak aku sendiri kok. Cuma mbak Ani yang bisa akrab banget sama aku. Ya yang lain mah boro-boro mbak. Mereka nyapa aja aku males nyapa baliknya. Banyak bermuka dua sih mereka. Gak kayak mbak Ani gini. Udah baik, cantik, mandiri juga. Semangat terus ya mbak jualannya, Saud Ira. Iya mbak Ira, kalau gitu aku lanjut keliling dulu ya mbak. Keburu siang makin panas. Pamit Ani. Oh iya silahkan. Aduh maaf ya, karena keasikan ngobrol jadi lupa, Saud Ira. Mari mbak duluan ya, ucap Ani. Lalu ia segera melangkah pergi melanjutkan dagangannya. Iya mari mbak Ani, Saud Ira. Bener juga kata Mbak Ira ya. Kalau aku merantau pasti pendapatan aku jauh lebih besar daripada di desa. Tapi aku nggak tahu cara mulainya dari mana. Masa minta bantuan Mbak Ira terus-terusan sih? Nggak enak aku kalau terlalu ngerepotin orang lain. Apalagi Mbak Ira bukan siapa-siapa aku. Batin Ani di sepanjang jalan. Ia terus kepikiran ucapan Ira. Setelah sekian lama Ani berjalan menyusuri desa. Akhirnya ia berhenti di pos kampling. Ani menenggak habis minuman yang ia bawa. Tenggorokannya terasa kering karena lamanya ia berkeliling di bawah terik sinar matahari. Tumben ya hari ini panas banget, ucap Ani sambil mengipas-ngipas wajah menggunakan tangannya. Mbak Ani, risolnya masih ada mbak? Tanya Widi yang tiba-tiba saja muncul menghampiri Ani di pos kampling. Mbak Widi, masih? Iya, mau berapa mbak? Jawab Ani lalu ia bertanya kepada Widi. Sisa berapa itu mbak? Tanya Widi. Bentar ya mbak, tak hitung dulu. Jawab Ani lalu dengan cepat ia menghitungnya. Sisa ini semuanya 35 biji mbak Wid, ucap Ani setelah menghitung risolnya. Ya udah mbak Ani, saya borong semuanya ya mbak, ucap Widi lalu ia mengambil dompetnya yang ada di tas. Iya mbak, saya bungkusin dulu ya, saut Ani. Sama kue susnya sekalian mbak. Semua jajan yang mbak Ani bawa kalau masih ada bungkus semua aja, ucap Widi. Masya Allah banyak sekali mbak belinya. Lagi ada acara ya? Tanya Ani basa-basi. Iya nih mbak, bentar lagi mulai. Apa mbak Ani ikut ke rumah saya saja ya, sekalian bantu nyiapin. Soalnya saya keteteran juga nih mbak. Lagi gak ada orang di rumah. Gimana mbak, mau gak? Jawab Widi. Emang mulainya jam berapa mbak? Tanya Ani. Ini mbak jam 1, arisan teman SMP. Ya, jawab Widi. Ya udah, boleh deh mbak, mumpung ini masih jam 11-an, saut Ani. Ayo mbak naik, langsung ke rumahku saja ya mbak, gak usah ganti baju dulu, ucap Widi. Iya mbak Wid, saut Ani. Ani menunggangi jok belakang sepeda motor Widi. Keduanya berboncengan menuju ke rumah Widi. Singkat cerita, mereka sudah sampai di rumah Widi. Ani langsung membantu menyiapkan hidangan untuk para tamunya Widi. Keduanya sangat kompak saling membantu satu sama lain. Hingga pada saat pukul menunjukkan 12:30, semuanya sudah selesai. Widi mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Ani sudah bersedia membantunya. Ia membayar total semua makanan yang ia borong. Dan tak lupa pula ia lebihkan untuk upah Ani. Ini ya mbak Ani, makasih banyak ya mbak udah mau bantuin saya. Kalau tidak ada mbak, mungkin saya masih keteteran mbak nyiapin makanan ini semua sendirian lagi. Sekali lagi, makasih ya mbak, ucap Widi sambil menyerahkan 5 lembar uang berwarna merah ke Ani. Sama-sama mbak, tapi ini kebanyakan mbak. Bentar ya, saya hitung kembaliannya dulu, saut Ani setelah menerima uang itu dan menghitungnya. Gak usah kembaliin mbak Ani, itu sebagai tanda terima kasih saya sama mbak karena udah bantuin. Mbak masih mau di sini nunggu arisan selesai, apa mau pulang sekarang? Ucap Widi lalu ia bertanya kepada Ani. Aduh, makasih banyak ya mbak,
Semoga Mbak Widi panjang umur, sehat selalu, dan rezekinya lancar terus ya. Amin. Kalau begitu saya mau pulang sekarang aja Mbak. Mau belanja bahan-bahan buat jualan besok. Saud Ani tak lupa pula ia selalu mendoakan setiap pelanggan yang membeli di tempatnya. Amin. Yaudah ya Mbak, saya antar sampai rumah, ajak Widi. Enggak usah Mbak, saya jalan kaki aja. Lagian juga jaraknya nggak begitu jauh kok Mbak. Saud Ani menolak tawaran Widi. Udah nggak apa-apa Mbak. Mbak Ani kan udah capek-capek bantuin saya. Jadi mending tak anterin aja. Biar cepet sampai rumah bisa langsung istirahat, ucap Widi. Akhirnya Ani pun mengalah. Ia diantar pulang sampai rumah oleh Widi menggunakan sepeda motornya. Ani mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Widi karena sudah mau direpotkan olehnya. Sesampainya di rumah, Ani istirahat sebentar lalu ia membersihkan diri dan berpakaian rapi karena ia mau pergi berbelanja ke toko. Jarak dari rumah Ani sampai ke toko hanya 1 kilometer saja. Pada pukul 4 sore, Ani keluar dari rumah menuju ke toko yang biasa ia belanja. Sesampainya di toko itu, Ani langsung memilih barang sesuai dengan daftar belanjaannya. Tepung terigu 3 kilo, tepung panir 2 bungkus, telur 2 kilo, mayones 3 bungkus, saus 2 botol sedang, saus 1 pak, totalnya jadi 220. Dapat potongan harga 25.000 ya. Jadi 195.000 ya Kak, ucap seorang wanita yang menghitung barang belanjaan miliknya. Oh iya Mbak, ini uangnya, saud Ani sambil menyerahkan 2 lembar uang berwarna merah. Ini ya Kak kembaliannya, 5.000, terima kasih, ucap wanita itu menyerahkan kembaliannya. Akhirnya udah kebeli semua, tinggal cus lanjut bikin buat besok, gumam Ani saat ia keluar dari toko itu. Saat di perjalanan pulang, Ani merasa diikuti oleh seseorang yang tak jauh di belakangnya. Tapi saat ia melihat ke belakang, ia tak mendapati siapapun selain dirinya sendiri. Perasaan tadi kayak ada yang ngikutin deh. Tapi kok nggak ada ya? Gumam Ani saat melihat keadaan di belakangnya. Tumben amat sih, jalanan sepi banget. Padahal masih jam 4:30. Orang-orang pada kemana ya? Pak Mamat yang biasanya lewat ke sawah juga ini gak muncul. Bu Dinar yang biasanya mandorin ke sawah juga ini gak kelihatan. Duh, kalau jalannya sepi gini kok jadi takut aku, batin Ani sambil melihat ke sekitar. Dari rumah Ani ke toko itu memang melewati daerah persawahan yang sangat luas dan panjang. Kanan kirinya tidak ada rumah lagi karena rumah Ani rumah terakhir yang terletak di paling ujung desa. Tetapi di samping rumah Ani ada rumah tetangganya. Itu pun cuma 2-3 rumah doang. Sedangkan di depan dan belakang rumah mereka hanya ada sawah dan kebun. Perasaanku kok enak ya. Ada apa ini? Batin Ani. Ani semakin mempercepat langkahnya supaya ia bisa cepat sampai ke rumah. Tetapi saat di perjalanan, pekik Ani saat tiba-tiba ada lelaki yang membekap dirinya. Shh, jangan teriak-teriak, tadi ada yang dengar, ucap lelaki itu yang berdiri tepat di depan Ani. Siapa kamu? Maumu apa? Hah? Tanya Ani merasa marah. Ia tak bisa mengenali siapa wajah di balik cindung lelaki yang ada di depannya. Nanti juga kamu tahu aku siapa, jawab lelaki itu. Minggir, aku mau lewat, usir Ani sambil berteriak. Galak amat. Jangan galak-galak gitu dong, kan jadi makin gemes lihatnya, saut lelaki itu sambil mengelus lembut pipi Ani. Ani merasa tak terima dengan perlakuan lelaki itu. Ia menginjak lelaki itu dengan keras lalu ia segera berlari pulang menuju ke rumahnya. Rasa ini, ucap Ani sambil menginjak kaki lelaki itu dengan kuat. Waduh, rintih lelaki itu kesakitan di area telapak kaki dan jari jemari kakinya. Ani berlari sekuat tenaga sampai akhirnya ia sudah sampai di dalam rumah. Ani berusaha mengatur nafasnya yang naik turun dengan cepat. Untung udah sampai di rumah, gumam Ani lalu ia langsung ke belakang mengambil peralatan yang diperlukan untuk membuat risol mayonya. Setelah sekian lama melewati beberapa proses pembuatan risol mayo, akhirnya pada pukul 7 malam ia sudah selesai dengan 200 pieces risol mayo mentah dan 150 pieces kue sus.
Untuk adonan kue susahnya menggunakan bahan sisa semalam yang ia bikin jadi tadi. Ia hanya berbelanja sedikit saja. Setelah semuanya selesai, Ani segera membereskan semuanya. Lalu ia membersihkan diri untuk bersiap tidur. Ia memang terbiasa tidur lebih awal karena esok paginya ia harus bangun lebih awal untuk menggoreng risol. Orang tua Ani tinggal bersama kakaknya yang ada di kota. Jika orang tuanya ikut tinggal bersama di rumah, Ani tak sanggup untuk membiayai kehidupan diri sendiri dan kedua orang tuanya. Sedangkan ia hanya bisa mengandalkan uang dari hasil dagangannya saja yang tidak seberapa. Tetapi meski begitu, Ani tetap mengirimkan uang setiap minggu untuk kedua orang tua melewati rekening milik kakaknya. Bersyukur, ia memiliki seorang kakak laki-laki yang bisa dipercaya. Jadi ia tak perlu begitu khawatir memikirkan kedua orang tua. Pekerjaan kakaknya sebagai admin sales di suatu perusahaan yang ada di kota. Jadi meski kadang Ani tak mengirimkan uang, kakaknya masih tetap bisa membiayai kedua orang tuanya. Karena ia belum menikah, jadi biaya hidup yang dikeluarkan tak begitu besar. Akhirnya aku bisa istirahat, ucap Ani sambil meregangkan tubuhnya di atas ranjang. Capek banget hari ini. Tapi walaupun capek, hari ini penuh banyak rezeki. Alhamdulillah deh, rezeki emang tidak pernah tertukar, gumam Ani lalu ia merebahkan tubuhnya. Ani menyetel musik untuk menemani tidurnya. Ia tak bisa tidur jika tidak mendengarkan musik. Tak lama kemudian Ani pun sudah tertidur lelap. Di sisi lain, Faris mengendap-endap masuk ke dalam rumah Ani. Cara berpakaiannya masih sama seperti tadi saat ia sengaja menghadang langkah Ani. Sudah ada 5 tahunan lamanya Faris menyukai Ani, tetapi ia tak pernah mengungkapkannya. Hanya saja ia selalu menunjukkan rasa cintanya itu melalui tindakannya. Faris berhasil masuk rumah Ani lalu pintu belakang yang hanya terbuat dari kayu. Ia terus berjalan menyusuri rumah Ani sampai akhirnya ia pun tiba di kamar Ani. Faris menatap kagum wanita pujaannya itu yang masih tertidur dengan lelap. Setelah ia puas memandangi paras indah Ani, ia langsung melanjutkan aksinya. Faris mengeluarkan kain merah yang sudah ia persiapkan di saku celananya. Saat Faris berusaha membungkam mulut Ani, Ani tiba-tiba menggeliat. Tubuhnya samar-samar Ani melihat seperti ada seseorang yang duduk di atas tubuhnya. Ia kira ia hanya mimpi, tetapi ia merasa sangat berat dan sangat jelas. Akhirnya kamu bangun juga, ucap Faris saat mendapati Ani yang baru saja terbangun dari tidurnya. Lalu ia menatap Faris kebingungan. Baru saja kain merah itu terpasang, tetapi Faris melepaskannya lagi. Ia memberi Ani waktu untuk berbicara. Ngapain kamu di sini malam-malam? Cepat turun, tanya Ani. Ia tak habis pikir karena Faris ada di atasnya. Gak mau, aku cuma pengen kamu doang kok. Pengen ketemu doang, jawab Faris. Kamu siapa sih? Ngapain dari tadi ngikutin aku terus? Kalau aku punya hutang itu ngomong baik-baik, jangan gini caranya, tanya Ani merasa risih karena diganggu oleh Faris sejak sore tadi. Kamu mau tahu aku siapa? Tanya Faris lalu ia membuka cindung yang dipakai. Gimana? Udah tahu kan sekarang? Tanya Faris memastikan. Ani membelalakan matanya saat melihat Faris. Faris, pinggir, pekik Ani sambil mendorong tubuh Faris hingga ia terpental ke belakang. Iya. Kenapa? Kaget ya? Tanya Faris. Oh, jadi yang tadi sore berusaha ngelecehin aku itu ternyata kamu? Kurang ajar kamu, maki Ani merasa kesal. Gak sengaja kepegang kok. Aku cuma pengen deket sama kamu, gak ada niatan ngelecehin. Tapi dari dulu kamu selalu menghindar, ucap Faris mengungkapkan yang dirasakannya. Ya gimana gak ngehindar? Tingkahmu aja kayak anak kecil, manja banget udah gitu sok ganteng lagi, saut Ani. Yang namanya cowok juga pasti ganteng lah. Apalagi aku ketemu sama orang yang aku sayang banget. Ya jadinya pengen manja-manjaan, ucap Faris. Bentar, saut Ani. Ngapain? Tanya Faris yang melihat Ani yang sibuk menggeledah leci. Nih, ngaca. Ya lebih ganteng Arjun lah daripada kamu. Muka kayak knalpot gitu merasa paling ganteng. Idih, pantesan aja gak ada yang mau sama kamu. Seleramu aja terlalu tinggi, tapi kamu sendiri gak sadar diri.
Kalau disuruh milih, aku lebih milih Arjun daripada kamu, Faris, jawab Ani marah. Tidak sekali dua kali, tetapi Faris kerap sekali setiap hari menunggu dan mengganggu Ani. Ia merasa risih jika Faris mendekat ke arahnya. Kali ini Faris benar-benar marah mendengar ucapan yang keluar dari mulut Ani. Ia tak terima jika dirinya direndahkan dan sampai dibeda-bedakan dengan Arjun, kakaknya Faris. Keterlaluan kamu, Ani, gumam Faris yang menatap Ani penuh amarah. Udah sana pergi, usir Ani. Bukannya pergi, Faris malah melanjutkan aksinya yang tadi sempat tertunda. Ia mengikat kain merah itu di mulut Ani. Ani sempat melakukan perlawanan, tetapi ia kalah dengan tenaga Faris. Setelah mengikat kain merah di mulutnya, tangan Ani juga diikat menggunakan tali yang sudah Faris persiapkan. Ani sampai memejamkan matanya kesakitan saat Faris mengikatnya dengan keras. Setelah semua dirasa aman, Faris menyiapkan ponsel untuk merekam adegan mereka. Ia letakkan ponsel itu tak jauh dari posisi mereka. Faris mulai meraba-raba tubuh Ani. Ia melepas paksa daster yang Ani kenakan. Ani tidur terlentang tanpa mengenakan selai benang apapun. Tubuh indahnya terekspos jelas di mata Faris. Ani menggelengkan kepalanya. Ia tak mau jika di malam itu kewanitaannya direnggut paksa oleh lelaki yang tidak dicintainya. Seperti mendapat permainan baru, Faris mulai bermain dengan lihai. Ani merasakan panas di area intimnya saat Faris mulai menjalankan aksi bejatnya. Aku mencintaimu, Ani, tapi kamu tak pernah mengerti perasaanku. Aku terpaksa melakukan ini sebagai bentuk hukuman untukmu, Ani. Ucapanmu tadi sangat melukai hatiku. Jadi jangan salahkan aku yang berbuat begini padamu. Sejujurnya, tidak akan ada asap jika tidak ada api. Nikmatilah malam ini, Ani. Aku akan membuatmu bahagia. Ucap Faris. Ani hanya bisa pasrah saat Faris melakukan aksi bejatnya. Melawan pun percuma. Tenaganya tak cukup kuat dibanding Faris. Faris terus-menerus melakukannya berkali-kali hingga tubuh mereka terasa lemas. Sudah pukul 2 dini hari, Faris enggan melepaskan Ani. Padahal Ani sudah sangat lelah sampai Ani tak sadarkan diri. Ani, apa kamu tidur? Tanya Faris panik saat Ani memejamkan matanya. Faris menepuk-nepuk pipi Ani, berharap Ani segera membuka mata. Sialan. Oh, aku harus pergi dari sini. Gumam Faris. Ia langsung menyudahi permainannya. Tak lupa pula ia melepas ikatan di tangan Ani. Setelah semua dirasa beres, tidak ada yang tertinggal, Faris pun langsung pergi dari rumah Ani. Keesokan paginya, Ani kemudian terbangun dari tidurnya. Ia mengerang kesakitan di seluruh tubuhnya. Aduh, badanku terasa nyeri sekali, rintih Ani dengan matanya yang masih terpejam. Saat Ani membuka matanya, ia terkejut melihat tubuhnya yang penuh dengan lebam. Apalagi di area pergelangan tangannya sampai berwarna merah gelap karena darahnya berhenti. Ya ampun, tanganku, ucap Ani terkejut. Awas kamu, Faris. Gak akan aku kasih ampun. Batin Ani tersungut emosi. Jam berapa sih ini? Kayaknya udah siang banget deh. Aku harus cepat-cepat berjualan nih, gumam Ani lalu ia turun dari ranjang. Faris benar-benar menyiksa aku semalam. Rintih Ani. Ia merasa sakit saat berjalan. Meski dirinya sedang tidak baik-baik saja, tapi Ani harus tetap berjualan. Ia berkeliling desa seperti biasanya. Risol mayonya, Bu, ucap Ani menawarkan kepada tetangga di sekitar rumahnya. Enggak nih, nanti aja kapan-kapan, saut Erna. Oh ya udah Bu, mari Bu, pamit Ani yang melangkah pergi menjual dagangannya. Lihat, kok jalannya aneh gitu ya? Kayak apa itu? Kayak ngangkang-ngangkang gitu jalannya, ucap Mari tetangga Ani. Iya ya, bener, bukannya Ani masih lajang ya, saut Erna. Iya kan dia juga tinggal sendirian di rumah, ucap Marni. Ya mungkin sengaja kali biar enak-enak terus dibayar, celetuk Iva. Hei, kamu kalau ngomong suka bener. Ya gak heran kan, dagangannya laku keras pasti dia minta diborong sama om-om,
Selain seneng karena dagangannya habis, dia juga seneng kan dapat uang tambahan dari hasil jual dirinya. Saud Marni lalu mereka semua tertawa saat membicarakan Ani. Udah, nanti orangnya denger loh, nggak baik, lerai Erna. Astagfirullah, sabar Ani, sabar. Batin Ani menguatkan dirinya sendiri. Baru saja ia keluar rumah sudah mendapatkan omongan yang tidak enak didengar. Meski ia merasa sakit hati, ia harus tetap menjual dagangannya. Sepanjang perjalanan orang-orang melihatnya dengan tatapan aneh. Meski Ani baik kepada tetangga, tetapi tetap saja saat ini ia sudah terlihat buruk gara-gara kejadian semalam yang menimpanya. Mbak Ani, panggil Ira saat melihat Ani melewati depan rumahnya. Ani langsung berbalik badan mengambil Ira. Iya Mbak Ira, mau beli risolnya Mbak? Tanya Ani. Iya Mbak, kayak biasanya ya, 10.000, jawab Ira. Siap, ini Mbak risolnya, ucap Ani sambil menyerahkan risolnya. Oh iya, ini uangnya. Pas ya, ucap Ira memberinya uang 1 lembar berwarna ungu. Mbak Ani lagi sakit ya kakinya? Kok jalannya kayak ngegang gitu ya, kayak nggak kayak biasanya? Tanya Ira yang menyadari cara jalan Ani yang berbeda. Oh iya Mbak, semalam habis jatuh di kamar mandi. Tapi nggak apa-apa kok, udah mendingan, jawab Ani menutupi kebohongan. Waduh, kok bisa Mbak Ani? Aduh syukurlah Mbak, kalau udah mendingan. Lain kali lebih hati-hati lagi ya Mbak. Semoga cepat sembuh ya, ucap Ira yang merasa simpati dengan Ani. Amin, iya Mbak, makasih. Kalau gitu aku lanjut dulu ya Mbak, pamit Ani. Ia menghindar takut ditanya lagi. Oh iya Mbak Ani, silakan, hati-hati di jalan, saut Ira. Ani melanjutkan berjualan hingga semuanya habis tak tersisa. Meski dirinya diolok-olokkan tetangga, tetapi ia mencoba untuk tak memperdulikannya. 1 bulan kemudian. Sejak kejadian itu, setiap malam Faris kerap mendatangi rumah Ani dan terus melakukan hal yang serupa seperti kemarin malam. Kurang lebih sudah ada 1 bulan lebih Faris terus melakukannya. Ani bukan tak bisa melawan, tetapi saat Faris mau melakukannya, pasti Ani dibius. Jadi ia hanya sempat melihatnya sekilas. Pada sore hari setelah Ani berjualan, Ani mendapat pesan singkat dari Faris yang kurang mengenakan. Nanti malam kayak biasa ya, jangan lupa dandan dulu yang cantik, secarik pesan singkat dari Faris. Stop Faris, jangan ganggu aku lagi, kamu udah keterlaluan, bunyi secarik pesan singkat yang Ani kirimkan untuk Faris. Keterlaluan apa sih? Aku cuma mau minta jatah doang, gak lebih dari itu kok, balas Faris. Aku takut kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Udah stop pokoknya, aku gak mau ketemu kamu lagi. Kalau sampai kamu kesini, aku bakalan laporin kamu ke polisi, ancam Ani. Apa? Kamu mau laporkan aku atas kejadian ini? Kamu sendiri yang membuatku begini Ani. Kalau kau mau melaporkan, aku akan menyebarkan semua foto dan videomu yang tanpa busana. Kamu mau itu terjadi? Kalau kamu mau, gak apa-apa, aku sebarkan sekarang juga, balas Faris. Brengsek kamu Faris, balas Ani. Pekik Ani yang merasa frustasi dibuatnya. Vas bunga yang ada di atas meja kamarnya pun dibanting. Bingkai-bingkai yang tersusun rapi airnya semuanya pecah berantakan di lain kamar Ani. Aku membencimu Faris, gumam Ani sambil meremas spraynya dengan kuat. Tak berselang lama, tiba-tiba Ani merasa mual. Ia langsung berlari ke kamar mandi, dan hanya cairan bening yang keluar dari mulutnya. Ani merasa sangat mual terus-menerus. Akhirnya mau tak mau, ia harus pergi ke apotek untuk membeli test pack. Untung saja pegawai di apotek itu bukan dari desanya langsung, jadi Ani merasa aman saat membelinya. Mbak, beli test pack 2, ucap Ani pada pegawainya. Apalagi Mbak? Tanya wanita itu setelah mengambil test pack untuk Ani. Udah Mbak, itu aja, jawab Ani. Totalnya 10.000 Mbak, ucap pegawai itu. Ini ya Mbak uangnya, saut Ani sambil menyerahkan selembar uang berwarna ungu. Ya terima kasih, ucap pegawai itu. Sepulang dari apotek, Ani langsung mengeceknya. Ia sangat terkejut karena hasil test pack itu positif. Ya ampun, gak mungkin. Ini pasti ada yang salah dengan test packnya. Coba sekali lagi, ucap Ani panik saat melihat hasilnya. Tetapi ia lanjut mencobanya lagi di test pack yang satunya. Hasil keduanya sama-sama positif.
Dengan tangan gemetar, Ani membawa tes pack itu ke kamar. Lalu ia memfotonya untuk dikirimkan ke Faris. Lihat ini. Lihat Faris, ini semua karena ulahmu. Aku mau kamu harus tanggung jawab atas semua yang kamu perbuat. Ani mengirim pesan singkat. Jangan ngada-ngada kamu nih. Gak mungkin itu hamilan aku. Aku yakin pasti kamu ngelakuinnya gak cuma sama aku doang kan? Secara dari postur tubuhmu aja udah menjelaskan semuanya. Udah kelihatan. Balas Faris. Aku gak semurah itu ya Faris. Seumur hidup aku gak pernah jual diri aku ke orang lain. Tetapi kamu dengan teganya mengambil semuanya. Balas Ani. Ya makanya jangan sok jual mahal jadi cewek. Kamu pikir kamu itu cantik? Enggak Ani. Kamu itu jelek. Harusnya kamu bersyukur ada yang mencintaimu secara tulus. Tapi kamu menyanyiakan aku. Balas Faris. Kamu tulus? Lucu sekali, lelaki tulus gak bakal ngerusak wanita. Balas Ani. Emang kamu pernah memberiku kesempatan? Enggak kan? Aku udah nyoba sabar loh nih. Udah 5 tahunan aku suka sama kamu. Tapi balasanmu apa? Kamu malah menghina aku seenak jidatmu. Balas Faris. Berisik. Aku mau kamu harus tanggung jawab. Kalau tidak aku akan ke rumah sekarang juga. Balas Ani. Jangan mimpi Ani. Aku tidak akan pernah mau bertanggung jawab. Kamu mau ke rumah aku? Silakan. Mau kamu cari sampai ke lubang tikus pun gak bakalan bisa nemuin aku di rumah. Nikmatilah penderitaanmu Ani. Balas Faris lalu ia memblokir nomor Ani. Pokoknya kamu harus tanggung jawab Faris. Ani membalasnya lagi. Tapi hanya checklist 1 abu-abu. Gak bisa. Pokoknya dia harus tanggung jawab. Pekik Ani frustasi. Semua perabotan di rumahnya habis dibanting semua oleh Ani. Ia merasa sangat frustasi. Ia takut jika orang tuanya tahu pasti mereka sangat malu jika tahu anaknya hamil di luar nikah. Apalagi dulu Ani yang meminta orang tuanya untuk tinggal bersama kakaknya. Ia merasa menyesal karena sudah mengambil keputusan untuk hidup sendiri di desa. Andai saja ia tak meminta orang tuanya tinggal bersama kakaknya, pasti semua ini tak akan mungkin terjadi. Flashback yang tadi sudah digunakan ia letakkan di dalam saku celananya. Tak lupa pula ia membawa pisau untuk berjaga-jaga. Siapa tahu ada yang mau macam-macam dengannya lagi. Saat itu Ani menuju rumah Faris pada pukul 6 petang. Jadi tak ada yang melihat keadaannya sekarang karena semua orang sudah berada di dalam rumah. Singkat cerita, Ani sudah sampai di rumah Faris. Tok tok tok. Ani mengetuk pintu rumah itu dengan sangat keras, tetapi tidak ada sautan apapun dari dalam. Ani mengetuknya lagi, tetapi kali ini suaranya lebih keras. Faris, keluar kamu, panggil Ani dengan lantang. Lagi-lagi tak ada sautan. Entah kemana perginya Faris dan keluarganya. Rumah itu benar-benar kosong. Faris, buka pintunya. Jangan sembunyi kamu Faris, pekik Ani dengan sangat lantang. Sampai tetangga sebelah rumah Faris merasa terganggu. Faris gak ada di rumah mbak. Mereka sudah pergi sejak kemarin, ucap Bu Herni tetangga sebelah rumah Faris. Faris, buka pintunya. Ani menggedor pintu sambil terus memanggil nama Faris. Mbak Ani, Farisnya gak ada di rumah. Rumahnya kosong mbak, gak ada siapapun, ucap Bu Herni lagi. Faris, jangan sembunyi kamu, pekik Ani. Kegaduhan itu mengundang para warga yang lainnya ikut menyaksikan aksi Ani yang terlihat seperti kesetanan. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya Imron selaku kepala RT. Ini Pak RT, dari tadi Mbak Ani nyariin Faris terus. Padahal udah saya bilangin kalau Faris gak ada di rumah, tetapi tetap aja gak berhenti-henti memanggilnya, ucap Bu Herni. Ani, nak, Faris gak ada di rumah. Udah ya stop. Jangan begini, kasihan tetangga yang lain ngerasa terganggu gara-gara ulah kamu, ucap Pak RT dengan lembut sambil memegang pundak Ani. Minggir, saya cuma nyari Faris bukan buat gaduh, saut Ani dengan lantang. Faris, kamu harus tanggung jawab. Keluar kamu jangan sembunyi, pekik Ani yang terus-terus memanggil Faris dengan lantang. Ani stop, pinta Pak RT. Pak, apa enggak kita paksa saja Pak, bawa ke rumahnya. Saya yakin dia depresi Pak. Gak mungkin kalau gak depresi dia terus-terusan kayak gini, ucap Bu Herni memberinya saran. Deham Pak RT berpikir. Iya Pak, kalau gini terus berisik kita keganggu jadinya, saut Lilis tetangganya Faris. Ya sudah bapak-bapak adik-adik yang merasa cowok tolong jegal Ani, lalu kita bawa ke rumahnya, ucap Pak RT dengan lantang. Siapa? Saut mereka kompak lalu mereka langsung mengikuti arahan Imron.
lepaskan aku!" bentak Ani saat dirinya dipegang paksa oleh bapak-bapak yang ada di sana. Mereka menyeret-nyeret Ani dengan susah payah untuk sampai di rumahnya. Ani terus melawan mereka, berusaha melepaskan diri, tetapi ia dipukul kencang oleh salah satu bapak-bapak dan bek. "Hei, ngapain kamu? Kalau dia terjadi apa-apa, aku gak ikut-ikutan loh, Dim," ucap Najib panik saat Dimas memukul pundak belakang Ani. "Biar dia diem, kalau diem gini kan lebih enak kan jagainnya," saud Dimas tanpa rasa bersalah. Yang lainnya hanya terdiam mendengar ucapan keduanya. Singkat cerita, mereka berhasil membawa Ani sampai ke rumahnya. Saat Imron membuka pintu rumah Ani, ia terkejut karena rumahnya sangat berantakan. Banyak sekali serpian kaca di lantai. Perabotan di rumahnya pun berserakan semua. Dari ruang tamu, kamar, dapur, dan toilet semuanya berantakan. "Astagfirullahaladzim," gumam Imron pelan sambil mengelus dadanya. "Yang lain boleh tolong bantu bersihkan rumahnya Mbak Ani. Kasihan kalau dia tinggal di dalam rumah seperti ini. Tolong pengertiannya ya," ucap Imron. Para ibu-ibu yang ikut mengantar Ani pun mulai membersihkan tempatnya hingga semuanya bersih dan tersusun rapi seperti semula. Setelah sekian lamanya mereka berberes, akhirnya semuanya sudah bersih. Meski tak sebersih biasanya, tetapi sudah layak untuk ditempati lagi. Mereka merebahkan tubuh Ani di ranjang. Setelah semuanya aman, mereka pun mulai berpergian meninggalkan rumah Ani. "Pak, kira-kira Mbak Ani kenapa ya?" tanya Najib kepada Imron saat mereka perjalanan pulang. "Saya juga gak tahu. Tiba-tiba dia di rumah Faris buat rusuh. Mungkin ada masalah sama Faris," jawab Imron. "Iya kayaknya Pak. Saya lihatnya jadi gak tega. Padahal Mbak Ani itu baik loh orangnya. Tapi gak nyangka ya, juga bisa separah tadi. Gak bisa dikontrol," ucap Najib. "Nah, itu dia. Saya juga gak tahu. Semoga saja besok udah gak kayak tadi Pak. Merasakan warga sekitar," saud Imron. Keesokan paginya, dari pagi hingga siang hari, Ira menunggu Ani, tetapi Ani tak kunjung lewat di depan rumah. Duh, Mbak Ani kok tumben sih? Udah jam 12 gini belum lewat. Padahal biasanya paling lambat jam 10 loh. Apa nggak jualan kali ya? Gumam Ira. "Apa aku samperin ke rumahnya aja deh. Siapa tahu tadi jualan terus sudah lewat, tapi aku nggak lihat." Gumam Ira lalu ia berjalan menuju ke rumah Ani. Sesampainya di rumah Ani, "Mbak Ani, Mbak di rumah apa enggak?" tanya Ira sambil mengetuk pintu rumah Ani. "Kayaknya nggak ada orang deh. Pulang aja lah, gampang besok lagi aja belinya," gumam Ira menyimpulkan sendiri. Ira pulang dengan perasaan kecewa karena hari ini ia tidak bisa memakan risol mayo buatan Ani. Saat di tengah perjalanan, "Loh, kok kayak Mbak Ani ya?" gumam Ira saat ia melihat seorang wanita yang mirip dengan Ani. Ia pun langsung menghampiri untuk memastikannya. "Mbak Ani," panggil Ira. Sontak Ani menoleh ke arahnya dengan tatapan kosong. "Loh, ya Allah, Mbak Ani, kok sekarang jadi gini Mbak? Astagfirullahaladzim," ucap Ira terkejut pasalnya Ani sedang mencari-cari makanan di tumpukan sampah. Ira langsung menyeret Ani menjauhi tempat itu. "Mbak, sadar Mbak. Aduh, kamu jadi kenapa kayak gini? Kalau ada masalah cerita Mbak, ayo pulang ke rumahku ya Mbak," ucap Ira merasa iba dengan keadaan Ani sekarang. Ani hanya diam tanpa ada perlawanan apapun. Ia hanya mengikuti kemanapun Ira melangkah. Singkat cerita, keduanya sudah sampai di rumah Ira. Ira langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Ia memandikan Ani dan memakaikan baju miliknya ke Ani. Entah Ira pun tak tahu apa yang membuat Ani seperti itu. Yang terpenting sekarang, ia bisa melihat Ani dengan normal, tak seperti tadi yang penampilannya acak-acakan dan memungut makanan dari tong sampah. "Nah, gini kan enak dilihat," ucap Ira. "Mbak Ani, coba bilang sama aku, apa yang bikin Mbak sampai kayak gini? Cerita aja Mbak," ucap Ira sambil memegang pundak Ani. Ani tak menjawab, ia hanya tertunduk lesu tanpa mengatakan sepatah kata apapun. "Mbak, Mbak udah makan belum? Aku ambilin makan dulu ya." "Bentar ya Mbak, tunggu di sini," ucap Ira lalu ia pergi ke dapur untuk mengambilkan sepiring makanan untuk Ani. Setelah mengambilkan makanan untuk Ani, Ira langsung menuju ke depan. "Loh, astaga Mbak Ani, Mbak, ya ampun, pergi kemana lagi dia?" ucap Ira panik karena Ani sudah tidak ada di posisinya.
Saat mendapat kesempatan untuk kabur, Ani langsung bergegas pergi keluar rumah Ira. Ia sudah sangat frustasi dengan hidupnya. Bahkan Ani memang sengaja memakan dan meminum bekas yang tersisa dari tempat pembuangan sampah. Ani terus berlari menjauh dari rumah Ira. Semenjak kejadian itu, Ani tak terlihat lagi di sekitar desanya. Ia terus melangkah menjauh demi bisa bertahan hidup. Keseharian Ani memakan makanan dan minuman bekas yang memungut dari sampah. 7 minggu kemudian, Sumi dan Jono suaminya sedang dudukan di teras depan rumah anak pertamanya yang ada di kota. Pak, udah hampir 2 bulan ini Ani kok gak ada kabar ya Pak? Ibu jadi kangen sama Ani, ucap Sumi membuka obrolan. Gak tahu Bu, Bapak juga kangen sama Ani. Biasanya kan kadang 2 minggu sekali apa sebulan sekali. Pasti Ani telepon ya Bu. Tapi ini dari minggu-minggu kemarin gak ada telepon sama sekali. Apa Ani udah lupa sama kita Bu? Saud Jono merasa sedih. Ish, Bapak kalau ngomong sembarangan. Gak mungkin Ani lupa sama kita Pak. Perasaan Ibu gak enak Pak. Ibu kok takut ya? Takut banget kalau Ani kenapa-napa di rumah, ucap Sumi mengungkapkan kegelisahannya. Kita berdoa saja yang terbaik Bu. Semoga Ani gak kenapa-napa di rumah, Saud Jono berusaha menenangkannya. Kita pulang ke rumah yuk Pak, buat mastiin Ani. Kalau bener Ani gak kenapa-napa nanti kita gampang balik lagi ke sini, ajak Sumi. Bu, tapi kan kita di sini tuh gak kerja. Bapak gak punya simpanan uang. Coba nanti kita diskusikan sama Abdul dulu ya Bu. Barangkali dia bisa ambil cuti. Terus mau gak mau ya kita harus bersabar Bu. Gak bisa buru-buru, Saud Jono. Iya Pak, nanti Ibu coba bilang sama Abdul ya. Semoga aja minggu ini kita bisa pulang ke rumah. Ibu khawatir banget Pak, ucap Sumi sampai tak terasa ia meneteskan air matanya. Udahlah Bu, jangan nangis. Insya Allah Ani gak kenapa-napa kok. Tenang ya Bu, ucap Jono menenangkan sambil mendekap erat istrinya. Sorot mata mereka teralihkan ke sebuah mobil yang tiba-tiba masuk ke parkiran rumah. Jono sontak langsung melepaskan pelukannya yang menatap mobil itu dengan terheran. Mobil siapa itu Bu? Tanya Jono. Ibu juga gak tahu Pak, jawab Sumi. Keduanya sampai berdiri dari duduknya, mereka hendak menghampiri mobil itu. Bu, Pak, ucap Abdul lalu menyalami kedua tangan orang tuanya. Loh, kamu pakai mobil siapa itu Nak? Tanya Sumi saat Abdul anak pertamanya sudah keluar dari dalam mobil itu. Wah, surprise. Alhamdulillah Abdul ada rezeki lebih Bu. Pak, jadi Abdul buat beli mobil biar kita kalau kemana-mana gak kepanasan sama gak kehujanan. Berhubung sekarang Abdul udah bisa beli mobil, Bapak sama Ibu mau jalan-jalan kemana? Coba bilang sama Abdul ya, keinginan kalian yang dari dulu belum terpenuhi apa. Abdul bakalan tepati sesuai kemampuan Abdul, jawab Abdul dengan senyumannya yang mereka. Kedua orang tua Abdul merasa terharu. Ia bahagia melihat anaknya telah sukses dan sampai saat ini tak pernah lupa untuk membahagiakan orang tua. Ibu bangga sama kamu Nak. Selamat ya Nak, kamu udah berusaha berjuang sendiri sampai di titik ini. Maaf ya kalau ini gak bisa bantu banyak dalam proses kamu, ucap Sumi merasa sedih. Apa sih Bu? Abdul bisa sampai di titik ini juga berkat kalian. Doa kalian itu bagi Abdul istimewa, istimewa banget. Makasih ya Bu. Pak, saud Abdul lalu ia memeluk kedua orang tuanya. Nah, kabar adikmu gimana? Kok tumben gak nelpon? Tanya Sumi setelah melepas pelukannya. Aku juga gak tahu Bu. Dari kemarin udah coba ngehubungin tapi gak ada jawaban. Apa mungkin ponselnya rusak kali ya? Padahal mau Abdul ajak kesini biar kita bisa jalan-jalan bareng, jawab Abdul. Kita susulin aja yuk Nak. Ibu khawatir Ani kenapa-napa di rumah, ucap Sumi mengusulkan. Boleh Bu. Apa mau langsung nanti malam perginya? Sore ini kita makan dulu sekalian packing barangnya, saud Abdul. Iya Nak, boleh. Kalau gitu Ibu mau masak dulu ya, ucap Sumi lalu ia segera masuk ke dalam rumah untuk memasak makanan. Iya Bu, saud Abdul.
Sedangkan Abdul dan Jono memilih untuk duduk di teras sambil mengobrol menikmati suasana sore hari. Setelah makanannya siap, mereka langsung menyantapnya lalu beristirahat sejenak dan melanjutkan untuk packing terlebih dahulu. Tetapi sayangnya, saat sudah pukul 9 malam, Abdul malah tidur di kamarnya saat masih berbenah-benah. Untung saja Sumi melihatnya, jadi ia langsung memanggil suaminya untuk membenarkan posisi tidur Abdul supaya lebih nyaman. Karena insiden ketiduran, akhirnya mereka pun baru saja meluncur dari kota pada keesokan paginya setelah sarapan. Perjalanan dari kota sampai ke rumah lumayan jauh, tapi meski begitu, kedua orang tuanya sangat menikmati. Saat di tengah perjalanan, fokus Abdul teralihkan dengan seorang wanita gelandangan yang duduk di bawah pohon. "Loh, Bu, itu kok kayak Ani ya?" tanya Abdul sambil terus fokus mengendarai mobil. "Mana, Dul?" tanya Sumi sambil mengedarkan pandangan ke sekitar. "Itu, Bu, di bawah pohon, dekat pembuangan sampah," jawab Abdul. Mendengar ucapan anak pertamanya, Sumi dan Jono memincingkan mata agar melihat jelas wanita itu. "Itu Ani," ucap Jono terbata. "Nggak mungkin, Pak. Masa anak kita jadi gelandangan?" saut Sumi sambil menepuk pelan paha Jono yang duduk di sampingnya. "Bener, Bu. Itu Ani, Bapak yakin 100%, ucap Jono dengan kekeh. "Ngelantur Bapak nih. Baru bangun tidur ya jadinya gini," saut Sumi. "Enggak, Bu. Coba tanya Abdul." "Emang bener itu Ani?" ucap Jono. "Lebih baik kita cek aja ya, Pak, Bu. Syukur-syukur kalau itu bukan Ani, cuma mirip doang," saut Abdul menengahi perdebatan kecil kedua orang tuanya yang duduk di kursi belakang. Abdul memarkirkan mobilnya tak jauh dari tempat Ani duduk. Baik Abdul maupun Sumi dan Jono, mereka semuanya turun untuk memastikan kebenarannya. "Ani," panggil Abdul. Sontak wanita itu menoleh ke arah mereka. "Astagfirullah, iya benar itu Ani. Ya ampun, Nak, apa yang terjadi?" ucap Sumi, hatinya merasa hancur melihat anaknya menjadi gelandangan seperti itu. Ani hanya diam menatap mereka dengan tatapan kebingungan. "Sabar, Bu, sabar, kita bawa Ani pulang dulu aja ya," ucap Jono sambil merangkul istrinya. Sumi menangis di dekapan Jono. "Abdul, ayo bawa adikmu pulang," pinta Jono. "Iya, Pak," saut Abdul. Abdul berusaha mengajak Ani untuk pulang. Awalnya Ani menolak sampai 3 kali, tetapi akhirnya Ani pun luluh dengan ucapan Abdul. Ia beranjak diri duduknya. Abdul pun merangkul Ani lalu membawanya ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah. Sesampainya di rumah, Ani langsung dimandikan oleh Abdul. Sedangkan Jono masih di ruang tamu berusaha menenangkan Sumi yang masih syok dengan penampilan anaknya tadi. Setelah dimandikan, Abdul menyuapi Ani terlebih dahulu sebelum diinterogasi. Setelah semuanya selesai, mereka semua berkumpul di ruang tamu untuk menginterogasi Ani. "Ani," panggil Sumi dengan lembut. Ani hanya diam tanpa menjawab panggilan ibunya. "Nak, apa kamu lupa sama kita? Ini ibu, Nak. Di samping kanan ibu ada bapak, samping kiri ibu ada masmu. Kamu masih ingat kan, Nak?" ucap Sumi lembut sambil memegang erat tangan Ani. Lagi-lagi Ani tak menyahut ucapan mereka. "Ada yang gak beres ini, Bu. Biarkan Ani istirahat dulu aja, Bu. Mungkin fisiknya lelah. Besok pagi aja kita tanyainnya. Ibu sama bapak juga istirahat sana, udah malam," ucap Abdul yang tak tega melihatnya. "Ayo, Bu, istirahat. Udah malam ini. Besok lagi aja ya kita ngobrol sama Aninya," ajak Jono. Sumi mengangguk. Mereka pun berjalan berdampingan menuju ke kamar untuk beristirahat. Setelah memastikan orang tuanya sudah masuk kamar, Abdul menuntun Ani masuk ke dalam rumah. "Tidur ya, Dek. Jangan kabur lagi ya," ucap Abdul sambil membelai lembut rambut Ani. Abdul menunggu Ani sampai benar-benar tertidur. Ia khawatir jika tiba-tiba Ani pergi tanpa sepengetahuannya. Sambil menunggu Ani tidur, dengan senang hati ia membereskan isi lemari Ani yang berantakan. Saat Abdul masih menata baju-baju Ani, ia tak sengaja menyenggol kresek plastik yang ada di dalam lemari. Awalnya Abdul merasa cuek melihat kresek itu, tetapi entah muncul dari mana rasa penasarannya itu pun berubah menjadi begitu besar. "Loh, Taespek, buat apa Ani nyimpen sampah begini?" batin Abdul bertanya-tanya. "Loh, apa ini? Ini nggak mungkin.
Gumam Abdul terkejut saat melihat hasil tes pack itu. Abdul sangat tak menyangka jika adiknya terjerumus dalam pergaulan yang salah. Ia merasa gagal melindunginya, bahkan ia sampai bingung mau memberitahukan orang tuanya apa tidak. Tak hanya Abdul, pasti orang tuanya pun sama merasa kecewa dengan Ani. Siapa yang berani hancurin masa depan adikku? Gumam Abdul menggebu-gebu sambil meremas plastik tes pack itu. Karena telah melihat tes pack itu, Abdul semakin gencar untuk mencari barang bukti yang lain. Ia mencari petunjuk di seluruh penjuru rumah, siapa tahu ada bukti lain selain tes pack. Setelah setengah jam mencari tak ada apa-apa, Abdul baru teringat jika ia belum memeriksa ponsel Ani. Ia pun mengambil ponsel milik adiknya lalu ia bawa ke kamarnya sendiri. Tak hanya ponsel, tetapi tes pack yang ia temukan pun ia bawa sekalian ke kamarnya. Untung saja ponsel Ani tidak dikunci, jadi Abdul bisa leluasa membukanya. Hati Abdul terasa panas saat membaca riwayat pesan adiknya dengan lelaki. Tak hanya itu, ratusan nomor tak dikenal mengirimkan pesan negosiasi harga diri Ani. Abdul meremas spraynya dengan kencang. Hatinya berdebar-debar, matanya memanas melihat pesan-pesan itu. Ia sekarang tahu penyebab adiknya menjadi gelandangan itu karena apa. Untung saja mereka sampai rumah saat maghrib-maghrib, jadi para warga sekitar tak ada yang melihat. Keesokan paginya, setelah sarapan, Abdul mengajak ngobrol kedua orang tuanya di ruang tamu untuk membicarakan tentang kasus Ani. Rasanya sangat berat mau memberitahukan kejadian ini, tetapi mau bagaimana lagi, Abdul harus tetap memberitahukan kebenarannya. Ia tak tega jika anak yang dikandungan Ani itu lahir tanpa seorang ayah. Bu, Pak, Abdul mau ngomong sesuatu. Ini penting banget. Jadi Abdul minta tolong sama ibu bapak. Apapun yang kalian dengar nantinya, kalian jangan emosi, jangan saling menyalahkan. Karena ini semua terjadi di luar kendali kita. Setuju, Bu? Pak, ucap Abdul mewanti-wanti. Emangnya kamu mau ngomong apa, Dul? Tanya Jono. Abdul gak bakal bilang sebelum kalian menyetujui permintaan Abdul, jawab Abdul. Gimana, Bu? Setuju nggak? Tanya Jono kepada istrinya. Iya Pak, Ibu setuju, jawab Sumi. Ya udah, Bapak juga setuju, saut Jono. Makasih ya Pak, Bu. Jadi Ani hamil di luar nikah, Bu? Ucap Abdul perlahan-lahan. Jangan ngawur kamu, Dul. Adikmu anak baik-baik, gak mungkin dia begitu, saut Jono. Sumi pun menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan ucapan suaminya. Terserah kalian mau percaya apa tidak, tapi Abdul mau bukti-buktinya. Ini lihat, ucap Abdul sambil menyodorkan dua buah tespek dan ponsel yang berisi percakapan Ani dengan seseorang lelaki. Dengan tangan gemetar, Sumi dan Jono melihat barang bukti itu. Hati mereka merasa terpukul saat melihat dua buah tespek yang hasilnya positif. Air mata Sumi mengucur deras, ia terus menggelengkan kepalanya, tak percaya dengan apa yang dia lihat. Semakin lama Sumi semakin tak berdaya dan Abdul bilang ke ibu, nak, bilang ke ibu kalau ini semua bohong, ucap Sumi dengan suaranya yang terdengar lantang. Abdul gak bohong, Bu. Semalam Abdul nemuin itu dalam lemarinya Ani, saut Abdul. Astagfirullahaladzim, saut Sumi, badannya mulai melemas. Ibu bangun, Bu, panggil Jono panik karena istrinya tiba-tiba pingsan. Abdul yang melihatnya pun mulai panik. Ayo bawa ke kamar aja, Pak, ajak Abdul. Jono menganggukkan kepalanya. Mereka berdua bekerja sama memindahkan Sumi ke kamar. Bapak serahin ke kamu aja ya, Dul, untuk urusan ini. Jujur Bapak kecewa, Ibu juga kecewa sampai dia pingsan. Atur saja yang terbaik buat adikmu itu ya. Sementara jangan tampakkan di depan kita dulu. Kasihan ibumu masih shock, ucap Jono sambil memandang istrinya yang terbaring di ranjang. Iya Pak, kalau gitu izinkan Abdul bawa Ani ke kota ya Pak, untuk pengobatan. Bapak tenang aja, nanti kalau ada apa-apa atau butuh apa-apa bilang ke Abdul, saut Abdul. Iya Dul, Bapak percaya kepadamu. Jaga adikmu baik-baik ya, ucap Jono sambil menepuk pundak Abdul. Iya Pak, kalau gitu Abdul mau packing barangnya dulu.
biar bisa langsung meluncur hari ini, saut Abdul. Iya silakan. Nanti hati-hati ya perginya, ucap Jono. Iya pak, Abdul panggilkan dokter dulu buat cek kesehatan ibu. Takutnya terjadi apa-apa, ucap Abdul lalu ia segera menghubungi dokter langganannya. Makasih banyak ya nak, ucap Jono terharu. Abdul menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Setelah itu Abdul langsung pergi ke kamarnya untuk mengemasi barang-barang yang akan dibawanya ke kota. Setelah selesai mengemasi barangnya, ia pergi ke kamar Ani untuk mengemasi barang milik adiknya. Rasanya sangat berat saat mau masuk dalam kamar Ani. Ia marah tetapi ia juga sangat menyayangi adiknya. Sekitar pukul 11 Abdul membawa Ani menuju ke kota tempat tinggalnya. Sebelumnya, ia sudah menghubungi dokter untuk menangani penyakit Ani, agar Ani bisa pulih dan seperti kembali ke semula. Kurang lebih ada 5 bulanan Ani di kota menjalani terapi dan berbagai macam pengobatan. 5 bulan kemudian, Ani sudah pulih seperti semula, baik itu jiwa maupun raganya. Diajak ngobrol pun sudah mulai nyambung, tak seperti awal ia ditemukan oleh keluarganya. Kini Ani dan Abdul sedang duduk di depan TV setelah menjalani terapi terakhirnya. Ani, abang boleh tanya sama kamu? Tanya Abdul yang duduk di samping adiknya. Boleh, tanya aja bang, jawab Ani. Nih, mengingat usia kehamilan kamu sudah hampir 6 bulan lebih, abang mau nikahin kamu sama teman abang. Kamu mau kan? Ucap Abdul. Ani langsung menoleh ke arahnya. Gak mau bang, lebih baik aku gak usah nikah aja sekalian, tolak Ani. Bagaimana mungkin aku mau menikah sama teman abangku? Aku aja gak tahu bayi ini masih sehat apa enggak, batin Ani. Tanpa sepengetahuan Abdul, Ani diam-diam mengonsumsi obat aborsi selama proses penyembuhan penyakitnya. Ia merasa malu dengan kehamilannya, apalagi Faris menghilang tanpa jejak. Kamu gak kasihan ibu sama bapak nih? Tanya Abdul. Ya kasihan bang, jawab Ani. Nah, kalau kamu kasihan ya udah nurut aja sama abang. Toh itu juga demi kebaikan kamu, ucap Abdul sambil memakan cemilan. Enggak bang, aku kasihan sama ibu sama bapak, tapi aku gak mau nikah, aku belum siap, ucap Ani lagi-lagi menolaknya. Kalau kamu bilang kamu gak siap nikah, ya gak mungkin kamu hamil di luar nikah kayak gini nih. Kamu tahu kan kesalahanmu apa? Ini semua karena kecerobohan kamu, tahu gak? Bentak Abdul marah kepada Ani. Asal bang tahu ya, aku juga gak mau anak ini lahir bang. Aku juga gak mau punya anak sebelum nikah. Tapi mau gimana lagi? Kalau udah kecelakaan gini, abang bisa cuma nyalain aku doang tanpa tahu kebenaranku, saut Ani tak mau salah. Kalau kamu tahu kamu gak mau punya anak sebelum nikah, terus kenapa kamu mau diajak buat ngelakuin hal kayak gitu? Hah? Ucap Abdul dengan nadanya yang semakin tinggi. Aku diancam bang, makanya aku gak bilang ke abang, saut Ani yang merasa sedih teringat saat malam itu dipaksa melakukan hal tidak senonoh dengan Faris. Kamu itu masih muda Ani, harusnya kamu gak takut diancam begitu. Kamu masih punya abang, ibu, bapak loh nih. Kalau kamu cerita terus kamu diancam, kita juga bisa nyusun strategi buat nangkep Faris. Tapi kamu malah lebih tunduk ke dia daripada nyelamatin harga diri kamu. Kamu pikir orang yang mengancam terus berbuat kayak gitu gak bisa dilaporin ke pihak yang berwajib? Bisa nih, bisa. Tapi kamu malah lebih memilih tutup mulut. Abang gak tahu jalan kepikiranmu gimana, ucap Abdul nadanya mulai merendah. Ia lelah dengan isi pikirannya. Aku takut kalian marah sama aku, terus ninggalin aku sendirian bang. Maaf, ucap Ani menundukkan kepalanya. Marah? Ya wajar kalau kita marah, tapi kan marahnya karena merasa gagal ngejaga kamu. Kalau kamu bilang dari awal Faris ada yang ngajal sama kamu, pasti gak bakalan separah gini nih. Usia kandungan kamu udah hampir 6 bulan loh. Please nurut sama abang nih. Sebenci-bencinya kamu sama anak itu, tapi kamu harus bisa bertanggung jawab atas kesalahanmu. Jangan lari dari tanggung jawab, saut Abdul memohon kepada adiknya supaya ia mau dinikahkan sebelum anak itu lahir ke dunia.
Ani menghela nafas panjang mendengar ucapan Abdul. Tiba-tiba ponsel Abdul pun berdering. Abang angkat telepon dulu, pamit Abdul lalu ia menuju keluar rumah. Halo, sapa Abdul. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.